Bangkitnya Dataran Hitam bab 1281 tantangan, Anda tidak memiliki kualifikasi. Mendengar suara Minos, Garik mengatupkan giginya, merasakan campuran rasa iri dan marah pada orang di sebelah Ruth ini. Sayang, ini adalah kenalan masa kecilku yang kumiliki di sini. Namanya Garik. Ruth menjelaskan kepada suaminya ketika Abi dan Gloria mengabaikan orang-orang di pinggiran yang mencoba berbicara dengan Minos. Seorang kenalan, dan menurutmu kamu ingin menantangku siapa? Minos menanyai orang seperti itu sambil menatap matanya. Lagi pula, siapa yang memberimu keberanian untuk membicarakan hubunganku dengan istriku? Garik, level 60, merasa ingin memukul Minos karena terkejut. Namun, mengingat perbedaan level di antara keduanya, dia tahu dia harus berhati-hati. Keunggulan dua level di etape ke-7 bukan tidak mungkin untuk dibalik, namun juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jadi dia tidak langsung menyerang. Mencoba untuk tetap pada apa yang dia lakukan di sana, menantang Minos dalam pertandingan di mana dia akan mengontrol hasilnya. Bajingan ini tidak pantas mendapatkan orang seperti Ruth. Dia merasakan darahnya mendidih saat memikirkan mimpi buruk wanita muda berambut hitam yang menyerahkan dirinya kepada Minos tetapi juga menangis ketika Raja Stuart akan bersenang-senang dengan yang lain. Di saat yang sama, saat dia melihat betapa cantiknya Abi dan Gloria, dia mau tidak mau mengutuk Minos dalam pikirannya. Keduanya adalah dewi sejati, cantik dalam wajah dan tubuh serta berbakat. Sayangnya, mereka semua jatuh ke dalam cengkeraman Minos yang keji sementara dia, Garik, pria baik, sendirian. Itu terlalu tidak adil. Ini tidak bisa diterima. Dia punya 3 istri. Aku hanya berharap aku punya 1. Ruth, wajahnya memerah ketika orang-orang di sekitar menyadari ketegangan di udara meningkat dan menurunkan teriakan mereka untuk memperhatikan mereka. Ceka, sudahlah, aku menantangmu untuk bertarung, apakah kamu berani menerimanya? Dia berteriak, mencoba memusatkan seluruh perhatiannya pada bajingan yang tidak pantas dikelilingi oleh wanita ini. Sepertinya kakak senior benar-benar kesal dengan orang luar dari wilayah utara ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Level Raja Dataran Hitam lebih tinggi daripada Garik, tapi tekniknya mungkin paling banyak berada pada level hitam. Mungkin Raja Stuart akan mendapat pelajaran di tempat ini. Komentar beredar melalui kerumunan murid. Pada saat yang sama, orang-orang di bidang bisnis tersebut sudah mulai memperhatikan mereka. Bukankah itu Minos Stuart? Sepertinya. Apakah ada murid yang menantang cucu ketua sekte? Apakah dia bodoh? Seorang suci spiritual di dekatnya bertanya dengan suara rendah, mengamati dari dalam tokonya pergerakan di satu sisi alun-alun. Tantang aku, Minos tertawa, memandangi individu berambut pirang itu seolah sedang menonton badut. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. Bahkan jika kamu menyerangku dengan seluruh kekuatanmu, kamu tidak dapat menyakitiku bahkan jika aku berdiri di sini, tidak bergerak. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dia menggertak? Bagaimana seseorang di level 62 bisa menahan hal seperti itu? Komentar-komentar tidak percaya terdengar di sana ketika Garik merasakan tamparan tak kasat mata yang diberikan Minos kepadanya dengan mengucapkan kata-kata arogan itu. Dia lalu tersenyum aneh dan berkata, "Baiklah, izinkan aku menyerangmu sekali. Lalu, jika kamu sekuat itu, aku akan kembali dari tempat aku datang. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi." Oh, orang-orang di sana membuka mulut, tertarik apakah Minos akan menerima taruhan konyol ini. "Jika kamu kalah, kamu harus membebaskan Ruth." Dia berteriak ketika tetesan air liur jatuh dari mulutnya. Ruth mengerutkan alisnya. "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu bisa memutuskan dengan siapa aku tinggal? Berhentilah bermimpi, Garik. Aku mencintai Minos, dan aku bersamanya karena aku ingin menjadi seperti itu." Wow, dia bisa tidur tanpa itu. Kasihan, ditolak di depan banyak orang. Yah, dia yang memintanya, bukan? Dia mencoba terlibat dalam urusan orang lain. Menurutku dia pantas mendapatkannya. Ruth, Garik memandang wanita itu dan merasa tidak enak. Namun, mengingat kekejaman Minos, bukan tidak mungkin untuk berpikir bahwa orang seperti itu sedang memanipulasinya. Itu benar, seperti dia bahkan mampu membius wanitanya dan membuat mereka kecanduan. Saat memikirkan hal itu, dia memasang ekspresi yang lebih buruk lagi ketika memikirkan kebobrokan yang mungkin dilakukan Minos pada Ruth. "Apakah kamu menerima atau tidak?" Dia berteriak pada Minos ketika sebagian niat membunuhnya menyebar ke sekeliling, menakuti murid-murid yang lebih lemah. Meneguk, apakah dia berpikir untuk bertarung di sini? Itu gila, apakah dia lupa aturan sekte? Minos mengabaikan komentar orang-orang dan mengambil 2 langkah di depan para wanitanya. "Ayolah cacing, rasakan perbedaan di antara kita, tapi jangan menyesal di kemudian hari." Dia berkata sambil membuka tangannya dan menunjukkan dadanya yang tidak terlindungi kepada Garik. Minos tidak memiliki armornya, jadi ketika orang melihat gerakannya, banyak yang menutup mulut dengan tangan, takut dengan darah yang akan segera terbang ke udara dari tubuhnya.
Pada saat yang sama, beberapa penggemar Minos menatap istri-istrinya dengan ragu, yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap apa yang dia lakukan. Wanita yang tidak tahu berterima kasih. Jika aku punya pria seperti itu, aku tidak akan pernah membiarkan dia terlibat dalam perselisihan konyol seperti itu. Sementara itu, Garrick menertawakan Minos dengan jahat. Dia bermaksud untuk menyerang bukan untuk membunuh tetapi untuk meninggalkan luka yang tidak dapat disembuhkan bagi orang-orang pada tahap kultivasi mereka. Dengan ini, kamu tidak hanya akan cacat. Tapi kamu tidak akan bisa lagi berbohong dengan dewi-dewi ini. Dia berpikir sambil mengambil tombaknya dari cincin spasialnya dan bersiap untuk menyerang Minos. Dia kemudian memutar senjata itu beberapa kali melalui lengannya, seolah sedang menari, saat dia mendekati Minos. Setelah beberapa langkah, dia memasukkan sebagian besar energi spiritualnya ke ujung senjata itu. Kemudian, dia menebas ke arah wajah Minos, berniat meninggalkan potongan diagonal dari satu sisi wajah lawannya ke sisi lainnya. Setelah melihat itu, Minos berdiri dengan tangan terbuka, melingkari dua teknik pertahanannya yang tepat, seni melahap dan tubuhnya yang tidak dapat dihancurkan. Dia telah berjanji untuk tetap diam, dan memang benar. Namun itu tidak berarti dia akan menerima serangan dari musuh tanpa menggunakan teknik spiritualnya. Jadi dia segera mengerahkan sebagian energinya ke dalam teknik ini, membuat tubuhnya lebih kuat. Di saat yang sama, kemampuan pasif Devouring Art meningkatkan intensitasnya. Saat bilah tombak Garrick hendak menyentuh wajah Minos, beberapa wanita menyembunyikan mata mereka dengan tangan, dan para pria muda menyaksikan dengan gembira pukulan ini. Banyak yang mengira akan melihat pertumpahan darah, apalagi mengingat yang diserang adalah Raja Stuart yang terkenal, bukan siapa-siapa. Sayangnya bagi mereka yang mengharapkan pertunjukan berdarah, semua ini tidak terjadi. Saat bilah tombak Garrick menyentuh wajah Minos, hanya suara senjatanya yang bertemu dengan sesuatu yang kaku yang terdengar, bersamaan dengan munculnya ekspresi aneh di wajah penyerang. Saat itu juga, dia merasa seperti menabrak dinding, bukan wajah seseorang. Apa? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1282 mengakhiri tantangan. Ketika Garrick merasakan tombak di tangannya mencoba bergerak ke arah yang berlawanan dengan serangannya, dia mengencangkan tangannya di sekelilingnya, mencoba menekan wajah Minos dengan senjata itu. Tapi meski bila senjata itu bersentuhan dengan dahi Minos, dia bahkan tidak bisa menggoresnya. Energi spiritual dari serangannya telah diserap oleh lapisan pelindung tak kasat mata di tubuh Minos yang diciptakan oleh Devouring Art. Pada saat yang sama, bilahnya tidak memotong wajah Raja Stuart karena kekerasan kulitnya dengan tubuh yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan. Garrick merasakan dan melihat kesulitan dalam menyerang Minos dan terkejut, tidak percaya dengan situasi yang tidak pernah dia bayangkan akan dia temui sepanjang hidupnya. Di sisi lain, Minos memasang ekspresi serius di wajahnya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ketika orang-orang di sekitar memandang dengan takjub. Luar biasa, orang ini benar-benar berkulit keras. Dengan tubuh seperti itu, bagaimana istri-istrinya bisa tahan? Apa yang kamu pikirkan, dasar mesum? Maksudku, kalau dia sekuat itu, dia pasti melukai mereka kan? Ceka, menjauhlah dariku. Aduh, mengapa kamu menamparkan wajahku? Garrick tidak dapat mendengar komentar apapun di sekitarnya. Sebaliknya, dia hanya merasa terhina. Karena itu, dia memfokuskan seluruh energinya untuk mencoba menyerang Minos, mulai membuat gerakan kacau ke arah dada lawannya yang tak berdaya. Astaga, sebuah pukulan. Astaga, 10 pukulan. Astaga, berengsek. Mengapa? Kenapa aku tidak bisa melakukan satupun kerusakan pada tubuh bajingan ini? Dia mulai berkeringat saat dia menyerang Minos dengan kekuatan yang semakin berkurang. Semakin mempermalukan dirinya sendiri di depan lusinan orang. Pada titik ini, tidak ada orang lain yang mengharapkan hasil positif apapun bagi Garrick dalam tantangan ini. Sebaliknya, mereka hanya berada di sana untuk mengamati sejauh mana kekalahannya yang memalukan itu akan terjadi. Khususnya, Ruth yang sebelumnya bahkan menaruh rasa hormat padanya, mau tidak mau memandang rendah orang ini. Dia pikir dia bisa ikut campur dalam kehidupan cintanya dengan Minos, tapi apakah itu lemah? Dia memalukan bagi seorang pria? Pria seperti apa yang menantang seseorang yang lebih kuat tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu? Orang bodoh macam apa dia? Dia bertanya-tanya sambil menunggu situasi ini berakhir hingga dia dan keluarganya pergi. Di sisi lain, Abi dan Gloria khawatir dengan apa yang akan dilakukan Minos terhadap orang itu. Lagi pula, suami mereka bukanlah seseorang yang memaafkan musuhnya. Dan mereka akan segera mendapatkan jawabannya. Ketika Garrick akhirnya berhenti melakukan serangannya terhadap dada telanjang Minos. Pria ini mengabaikan pakaiannya yang robek dan menatap orang yang berlutut di depannya. Apakah hanya ini yang kamu punya? Minos berbicara untuk pertama kalinya dalam 2 menit tantangan tersebut, mengejutkan orang-orang di area tersebut yang juga ingin mengetahui hasil dari situasi ini. Garrick menelan ludahnya dan memandang Minos dengan ketakutan, tidak lagi mengingat tekad yang dia miliki sebelumnya untuk menantang orang ini.
Gairah anak muda bisa menjadi kuat dan mengacaukan rasionalitas masyarakat. Hal ini khususnya berlaku bagi pria. Namun tidak ada hal yang lebih membuka mata selain penghinaan di depan umum. Yang sangat mengejutkan jika digabungkan dengan bahaya kematian. Jadi dia tetap diam, tidak tahu harus berkata apa dalam situasi itu. Tapi Minos tidak menginginkan jawaban, hanya untuk memastikan bahwa dia telah membuat lawannya kelelahan hanya dengan diserang, sebuah cara yang mengejutkan untuk memenangkan pertarungan. Baiklah, kamu sudah membuatku kesal selama 2 menit. Sekarang saatnya kita menyelesaikan ini. Ucapnya sambil mengambil 2 langkah ke arah pemuda itu, mengagetkan semua orang di area itu. Dia akan membunuhnya. Seseorang berteriak ketakutan, sementara para suci spiritual yang mengamati situasi bersiap untuk bertindak. Namun alih-alih mengaktifkan suatu teknik atau mengambil senjata untuk menyerang lawannya, Minos malah mengayunkan lengan kanannya. Kemudian dia menamparkan wajah Garik dengan menggunakan sisi luar tangan kanannya. Namun tamparan ini tidak lemah. Saat tangan kanan Minos menyentuh salah satu pipi Garik, wajah pemuda ini berubah bentuk, dan dia pingsan sebelum tubuhnya terbang menuju dinding sebuah bangunan. Setiap orang di alun-alun memalingkan wajah mereka ke arah tempat tubuh Garik dilempar dan melihat dinding salah satu toko retak terbuka sementara manusia berdarah terperangkap di sana. Salah satu orang suci spiritual yang tidak melakukan intervensi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat dia melihat hal itu. Karena dia tidak melihat Minos menggunakan strategi apapun selain yang dia gunakan selama 2 menit, dia memutuskan untuk tidak bertindak. Apakah itu hanya tamparan? Mulutnya terbuka ketika dia melihat ke arah Garik yang berlumuran darah. Yang telah menderita beberapa patah tulang dan banyak luka di tubuhnya akibat pukulan sederhana dari Minos. Para pemuda yang tadinya mencoba membuat Minos kesal di alun-alun itu merasa merinding saat melihat ini, sangat mengejutkan jiwa mereka. Bagaimana kaisar spiritual bisa sekuat itu? Seseorang berpikir ketika mereka mengingat bahwa Minos tidak menggunakan teknik bertarung apapun dan menamparkan dengan sisi luar tangannya. Luar biasa, salah satu wanita di sana berkata sambil matanya berbinar, semakin merasa kagum pada pria jantan dan jantan ini. Bukan tanpa alasan dia seorang raja, lagi pula, dia pasti mengesankan. Aku sudah tahu dari awal bahwa inilah hasilnya. Percakapan berlanjut sementara Minos sudah mengenakan baju baru dan kembali ke sisi istrinya untuk berangkat dari sana. Namun ketika Ruth mencoba menjelaskan kepadanya bahwa ada beberapa orang bodoh seperti Garik di sekte ini, namun dia akan menghadapi mereka jika mereka melewati batas seperti orang ini. Seorang suci spiritual mendekati mereka. Minos Stuart, bukankah menurutmu itu sedikit berlebihan? Kamu bisa saja membunuh murid itu. Seorang pria yang tampak tua mengatakan ini sambil berdiri di depan mereka. Jika kamu tidak ingin hal itu terjadi, kamu seharusnya tidak terus-terusan menonton seluruh tantangannya, Pak Tua. Minos berkata sambil menatap mata orang asing ini. Karena kamu menikmati pertunjukannya, mengapa kamu mengeluh sekarang? Kamu jauh lebih patut disalahkan daripada aku. Lagi pula, aku hanya orang luar yang tertantang, tapi kamu. Kamu membiarkan salah satu dari kamu dipukuli. Oleh saya, lelaki tua itu tersenyum pahit mendengar jawaban pemuda ini. Kamu punya lidah yang tajam, aku akui. Tapi alasanmu tidak membenarkan kekerasanmu terhadap anggota sekte keluargamu. Tidak, Minos tertawa ketika istrinya memandang pria level 75 itu. Yang seharusnya menjadi sosok penting di tempat ini. Yah, di dataran hitam, aku berduel dengan prajuritku dari waktu ke waktu. Kadang-kadang hasil mereka jauh lebih buruk daripada si bodoh itu. Jadi apa salahnya? Aku memberinya pelajaran berharga. Tidak, sebenarnya, menurutku aku baru saja menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, dengan perilaku bodoh seperti ingin terlibat dalam urusan cinta orang lain, dia akan mati demi itu. Maka ucapan terima kasih akan sangat dihargai. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1283 mengenal keluarga Coleman 1. Mendengar pidato Minos yang berani, tetua itu menutup matanya untuk menenangkan diri tetapi setuju dengannya. Memang kelakuan orang dungu itulah yang bisa berujung pada kematian. Hanya orang bodoh yang bernafsu terhadap wanita yang sudah menikah. Bagi sesepuh ini dan banyak orang berpengalaman lainnya di dunia ini. Seseorang yang menginginkan seorang wanita yang sudah menikah bukan hanya merupakan indikasi dari kurangnya moralitas tetapi juga kebodohan. Jika perempuan tersebut menelantarkan suaminya demi orang ketiga ini, apa jaminannya bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama terhadap suaminya di kemudian hari? Artinya, apa yang membuat orang seperti itu istimewa dibandingkan orang lain? Akan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di dunia ini jika Anda tidak menjadi nomor satu di antara triliunan orang. Jadi kemungkinan seseorang yang lebih baik dari Anda akan datang dan mengambil wanita ini dari Anda seperti yang telah Anda lakukan tidaklah kecil. Jika dia bisa meninggalkan suami pertamanya, kekasih pertama harus mempertimbangkan bahwa dia bisa melakukan hal yang sama dengannya. Tapi, pada saat yang sama, jika dia menginginkan wanita yang sudah menikah, dia harus berasumsi bahwa orang lain juga akan menginginkannya.
Dalam hal ini, dia harus berasumsi yang terburuk, bahwa wanita ini akan membuat pilihan yang sama lagi selama dia punya kesempatan. Seorang wanita yang mampu menukar suaminya saat ini dengan pria lain adalah wanita yang lemah. Dia tentu saja adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana memilih, menikah karena alasan yang salah, atau tidak tahu bagaimana menghadapi momen-momen lemah dalam suatu hubungan. Dalam hal ini, dia tentu saja berbahaya, seseorang yang mempunyai peluang besar untuk mengulangi perilaku bermasalah tersebut. Jadi siapa lagi, selain orang bodoh, yang mendambakan wanita yang sudah menikah? Sial, itu seperti ingin dikhianati dan digantikan. Dan karena ini bukanlah dunia yang damai. Nasib orang bodoh yang mengikuti jalan ini adalah kematian. Cepat atau lambat, dia akan bertemu lawan di luar batas kemampuannya yang akan menghabisinya. Bisa dibilang, Minos menyelamatkan nyawa murid itu dengan mengajarinya untuk tidak terlibat dalam urusan cinta orang lain. Dia hanya mempertanyakan apakah Minos layak mendapatkan Ruth, tapi dia telah dipukuli dan dipermalukan. Apa yang akan terjadi jika dia mencoba merayu wanita yang sudah menikah? Ya, lelaki tua itu tidak perlu memikirkan hal itu karena cara Garik yang traumatis belajar dari Minos tidak akan pernah membiarkan dia melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu di masa depan. Penghinaan, penolakan, adalah cara terbaik untuk belajar. Jadi, Minos pantas mendapatkan ucapan selamat. Batuk, sikapmu kasar, tapi kamu benar. Kamu memberi pelajaran penting kepada murid itu, kata sesepuh setelah menghela nafas. Tetapi kamu tidak boleh berbicara dengan salah satu orang yang lebih tua dengan tidak hormat. Di mana pendidikanmu? Minos melihat sosok itu dan berkata, saya memperlakukan semua orang di sekitar saya sebagaimana layaknya mereka. Jika seseorang menuduh saya biasanya membalas mereka. Terutama ketika mereka munafik. CK, sang tetua melihat ke bawah ke tanah, merasa bahwa tidak mudah untuk berbicara dengan junior ini, seperti yang biasanya dia lakukan ketika berhadapan dengan junior di sektenya. Minos tampak seperti iblis tua dalam tubuh seorang pemuda, bertindak seolah-olah dia setara atau bahkan lebih unggul dari orang-orang di sekitarnya. Jadi bagi sosok ini, yang dihormati oleh kaisar spiritual, agak menjengkelkan berurusan dengan cucu Oswald. Bagaimanapun, saya di sini atas nama keluarga Coleman. Sejauh ini, Anda tidak menunjukkan minat untuk mengenal rumah ini. Apa alasannya? Dia bertanya. Dia adalah seorang tetua berpangkat tinggi di keluarga ini, seseorang yang prihatin dengan suksesi kekuasaan di rumah ini karena kemunculan Minos. Dia mendukung Maisi mengambil posisi itu karena dia tahu segalanya tentang mereka. Namun dia harus mengakui bahwa Minos adalah monster kecil yang mengesankan. Sebagai bagian dari panitia yang bertugas mempersiapkan para pemimpin keluarga ini, mau tidak mau ia mendekati pemuda tersebut untuk mengenalkannya pada sejarah nenek moyangnya. Minos mendengarnya dan menjawab, itu bukan prioritasku. Aku senang belajar tentang keingintahuan, tapi aku punya urusan penting yang harus dilakukan atas nama Dataran Hitam. Keingintahuan? Tetua itu menggerakkan kepalanya, merasa aneh bagaimana Minos menangani topik itu. Ruth kemudian mencoba ikut campur dalam pembicaraan ini. Elder, suamiku hanya sibuk dengan urusan lain. Tapi, pada akhirnya, dia akan punya waktu untuk mengenal House Coleman. Jadi Dataran Hitam lebih penting daripada House Coleman? Dia bertanya pada Minos. Tentu saja, apakah ada keraguan mengenai hal itu? Minos tersenyum sambil memandangi istrinya. Tetua keluarga Coleman itu memerah setelah mendengar ini, merasa sangat tersinggung. Gloria lalu berkata, mengapa kamu begitu tertarik untuk membuat Minos menerima posisi ini? Dia bahkan tidak tahu tentang sejarahmu. Ditambah lagi, sekte dan keluarga Coleman adalah organisasi yang berbeda. Bukankah lebih baik memberi orang lain salah satu posisi ini? Abi setuju dengan Gloria dan berkata, Maisi nampaknya jauh lebih cocok dengan kepemimpinan keluarga ini. Aku memahami bahwa posisi master sekte lebih cocok dengan suamiku. Namun, posisi yang satu ini tidak akan memberikan banyak manfaat bagimu. Pria itu memandang keduanya dan bertanya, apakah maksudmu akan lebih baik bagi keluarga Coleman untuk tetap bersama Maisi sebagai pemimpin dan sekte bersama Minos? Ruth mengangguk, memahami rencana saudara perempuan haremnya. Sekte dan keluarga ini tidak harus memiliki pemimpin yang sama. Jika Minos menerima posisi ketua sekte, itu akan berdampak positif pada keluarga Coleman. Jadi, kamu harus fokus pada tuanku. Istri Minos menyarankan hal ini karena ini adalah cara yang lebih baik untuk membagi kekuasaan tersebut dan demi ketenangan pikiran suami mereka. Mereka tahu Minos akan sangat stres jika harus menghadapi begitu banyak orang yang menekannya untuk mengambil posisi di sekte ini. Jadi sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk membantunya adalah dengan melepaskan salah satu beban ini dengan menunjukkan kepada orang-orang ini bahwa setidaknya keluarga Coleman tidak boleh. Dan memikirkan tentang apa yang mereka katakan, tetua itu tidak bisa tidak membayangkan situasi ini. Secara historis, keluarga Coleman biasanya memiliki pemimpin yang sama dengan sekte tersebut, tentu saja ketika keturunannya mencapai posisi tersebut. Tapi gagasan gadis-gadis itu tidaklah buruk.
Hal ini akan menjaga keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak mengenal mereka, namun hal ini juga akan menguntungkan mereka jika pemimpinnya menjadi salah satu dari mereka. Maisi adalah yang terbaik untuk posisi ini. Dia memandang Minos sebelum menghela nafas dan berkata, "Kamu beruntung. Istrimu membantumu lepas dari tanggung jawab seperti beberapa orang lainnya." Ketiga wanita itu tersenyum ketika tetua itu terus menatap wajah Minos. "Namun, kamu masih harus meluangkan waktu untuk mengenal keluargamu. Jadi maukah kamu menemaniku sekarang? Atau kamu lebih suka aku menggendongmu ke sana?" Minos memejamkan mata saat menyadari tujuan orang ini. Itu sebabnya dia ingin menyalahkanku atas situasi bodoh itu. Membawaku secara paksa ke keluarga itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1284 mengenal keluarga Coleman 1. Setelah diundang dengan baik oleh tetua itu, Minos mau tidak mau menerima hal seperti itu dengan senyuman di wajahnya. Oleh karena itu, dia dan istrinya berjalan mengejar orang tersebut, menuju perkebunan Haus Coleman. Saat mereka berjalan, tetua yang dimaksud sedang menceritakan kepada mereka tentang sejarah keluarga ini. "Minos, kamu harus memahami bahwa keluarga kita sangat penting bagi sekte. Ratusan ribu tahun yang lalu, keluarga kita dan keluarga Moss, Terry, dan Vega menciptakan sekte awan kelabu. Di masa lalu, wilayah Flaming Empire terdiri dari kumpulan wilayah independen yang tidak terorganisir dan hidup dalam kekacauan satu sama lain. Bisa dibilang, wilayah ini mirip dengan wilayah utara, hanya saja tanpa keberadaan keluarga kerajaan untuk menjaga ketertiban. Oleh karena itu, banyak negara yang memiliki kekuasaan kepemimpinan di negara ini, yang masing-masing bertindak dengan caranya masing-masing, membawa ketidakstabilan dalam kehidupan orang-orang biasa dan berpengaruh. Di sebuah kerajaan, misalnya, raja memutuskan sesuatu, dan seluruh negara mengikuti. Tentu saja, beberapa individu atau organisasi mungkin menentangnya dan bahkan melanggar peraturan dan keputusan. Namun sebagian besar masyarakat akan mengikuti kebijakan tersebut, sehingga menciptakan stabilitas dan prediktabilitas bagi warga negara dan negara. Kekacauan sempurna untuk memanfaatkan peluang. Tetap saja, hal itu juga memiliki bahaya yang sama atau bahkan lebih signifikan daripada peluangnya. Karena dimungkinkan untuk tumbuh dalam kondisi damai. Mayoritas memilih untuk menghindari kekacauan. Jadi, ada manfaatnya memiliki bisnis atau tinggal di negara dengan kekuasaan terpusat. Tentu saja, ada alternatif lain selain menjaga ketertiban di suatu daerah. Namun, di dunia di mana masyarakat mempunyai begitu banyak kekuasaan di tangan mereka, tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan selain sentralisasi kekuasaan. Oleh karena itu, kecenderungan di dunia ini adalah terbentuknya keluarga, organisasi yang memiliki ikatan darah atau tujuan serupa, lembaga pengatur, dan sebagainya. Jadi, di masa lalu, beberapa keluarga dari wilayah independen di wilayah yang kemudian menjadi kerajaan Flaming telah berkumpul dalam aliansi komersial dan militer. Aliansi ini sangat mirip dengan aliansi yang dibuat Minos saat ini. Namun saat itu, ini adalah langkah awal bagi organisasi-organisasi ini untuk menjadi semakin dekat dan akhirnya membentuk sekte yang ada saat ini. Namun tentu saja, semua ini tidak lepas dari dorongan. Pada suatu saat dalam sejarah, keluarga Edwardstone, salah satu dari sekian banyak pemimpin wilayah merdeka, telah mencapai kemajuan melalui generasi emas dan juga bantuan dari takdir. Keluarga ini memiliki salah satu wilayah energi spiritual terkaya di wilayah yang kemudian menjadi kekaisaran dan juga berhasil memenangkan perselisihan melawan kekuatan yang memiliki harta berharga. Hal ini menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk memelihara generasi emas mereka, yang pada akhirnya akan meraih kekuasaan dalam perang penaklukan yang berlangsung ribuan tahun. Di tengah perang ini, keluarga-keluarga yang sudah memiliki aliansi dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup memutuskan untuk membentuk sekte untuk memastikan kelangsungan hidup atau kemenangan mereka dalam sekte-sekte yang menentang keluarga kekaisaran Flaming Empire di masa depan akhirnya dimusnahkan. Sementara itu, sebagian besar negara yang tidak terlibat perang atau membuat perjanjian non-agresi dengan House Edwardstone tetap ada. Itulah yang terjadi pada 8 sekte terkemuka di negara bagian ini, yang, setelah perang penaklukan berakhir, setuju untuk menjadi pengikut keluarga tersebut. Tetua keluarga Coleman itu menjelaskan sebagian sejarah itu kepada Minos dan ketiga wanita itu, 2 di antaranya sudah mengetahui semua itu, sementara Abi baru pertama kali mendengar hal seperti itu. Pada akhirnya, keluarga Vega punah karena serangkaian korban di tahun-tahun awal kekaisaran. Jadi, saat ini kita hanya memiliki 3 keluarga besar di belakang sekte tersebut, yang mengontrol nasib organisasi itu, seperti pilihan pemimpin. Katanya ketika mereka sampai di area keluarga Coleman. Setiap keluarga besar di belakang sekte ini memiliki wilayahnya sendiri di markas ini. Tempat-tempat ini belum tentu merupakan rumah seluruh anggotanya, melainkan pusat komando, tempat pengajaran dan pelatihan bagi anggota keluarga. Jadi tidak banyak rumah di sana, tapi bangunan-bangunan terkenal. Minos dan istrinya melihat ini ketika mereka berjalan dan mendengarkan lelaki tua itu berbicara.
Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 3 keluarga pendiri yang tersisa, House Coleman dapat dianggap sebagai yang terkuat. Ia telah bertanggung jawab atas sekte tersebut lebih dari separuh waktu sejak pendiriannya. Dia dengan bangga berkata sebelum beralih ke Minos, "Maka tanggung jawabmu sebagai keturunan untuk melanjutkan tradisi itu dan tidak membiarkan 2 keluarga lainnya mengambil posisi kepemimpinan dalam perselisihan saat ini. Jika sekte ini ditantang oleh sekte lain atau mengalami kesulitan menghadapi bencana, keluarga di balik organisasi ini tidak akan membuang waktu untuk berdebat satu sama lain dan akan melakukan apapun yang diperlukan untuk terus eksis. Ada alasan egois bagi keluarga bangsawan untuk menyerahkan sebagian kemerdekaan mereka dengan berpartisipasi dalam sebuah sekte. Artinya, mereka memiliki lebih banyak kekuasaan dan menerima lebih banyak keuntungan bersama-sama, bahkan jika mereka harus menerima peraturan yang mungkin tidak terlalu baik bagi salah satu pihak. Namun pada masa perdamaian, mereka tidak harus menggunakan semua yang mereka miliki untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, sehingga mereka memperebutkan kekuasaan secara internal. Itu sebabnya masing-masing dari 3 keluarga pendiri yang tersisa bersaing keras untuk mendapatkan posisi master sekte dan bahkan berjuang untuk itu. Karena keluarga Coleman telah menjadi salah satu keluarga terkuat sejak zaman dahulu, anggota keluarga yang bangga ini tidak ingin kehilangan posisi prestisius mereka kepada saudara sekte mereka." Minos kemudian tertawa dalam hati setelah mendengar kata-kata tetua itu. "Orang yang paling diuntungkan dari kenaikan hipotetis saya ke posisi master sekte adalah Dataran Hitam, bukan keluarga Coleman. Mengapa orang-orang ini berpikir saya akan membantu mereka? Tidak ada hutang di antara kita." Saat mereka berjalan di sepanjang salah satu sisi pusat komando keluarga Coleman, 3 wanita berpakaian bagus sedang berjalan di dekat mereka di kawasan hutan yang memisahkan tempat ini dari kawasan 2 keluarga lainnya. Tempat dalam sekte di mana ketiga keluarga ini berada adalah perbukitan tengah daerah ini, dipisahkan oleh tempat berbentuk segitiga yang penuh dengan tumbuhan. Dengan masing-masing organisasi ini berada di tepinya. Oleh karena itu, tidak jarang seseorang melihat orang dari keluarga lain berjalan-jalan di sekitar kantor pusatnya, karena ini adalah tempat rekreasi yang tenang dan indah. Tapi wanita yang berjalan ke arah itu tidak ada di sana secara kebetulan, dan mereka segera mengidentifikasi Minos. Minos Stuart, Raja Dataran Hitam, Pelindung Utara dan calon penguasa Vogel. Apakah ada gelar yang aku lupa? Wanita yang berada di posisi tengah dari trio ini, berambut pirang dan tinggi, bertanya sambil tersenyum dan menatap pemuda berambut coklat itu. Menyebabkan orang suci spiritual itu berhenti berbicara. 2 orang lain di sampingnya memandang dengan hati-hati ke arah monster dari cerita yang mereka dengar beberapa tahun terakhir. Rasa aneh karena orang berbahaya seperti itu tampak seperti orang yang damai. Minos dan istrinya memandang ke arah wanita tingkat 8 ini sebelum mendengarkan orang suci spiritual tua itu. Gading. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1285 seorang pesaing. "Gading, kamu mau apa?" Sang tetua bertanya pada wanita berambut pirang di antara 2 orang lainnya. "Penatua Nicholas, kami baru saja berjalan-jalan di sekitar sini ketika kami melihat kelompok Anda yang terhormat tiba," kata Ivory sambil tersenyum pada pria itu seolah dia tidak sengaja ada di sana. "Tidak ada salahnya bertemu dengan keturunan muda keluargamu, kan? Rumor meresahkan beredar di sekitar sekte, dan sebagai anggota House Moss, tentu saja aku sangat ingin bertemu dengannya." Minos kemudian mengabaikan orang tua itu, yang mempunyai ekspresi parah di wajahnya, dan bertanya, "Siapa kamu?" Salah satu teman si pirang ini kemudian memperkenalkan wanita tersebut kepada Minos. "Ini Ivory Moss, nona muda dari keluarga Moss, calon master sekte yang bersaing dengan ibumu." "Oh, jadi kamu di sini untuk menantangku seperti yang satu itu?" Minos bertanya dengan ekspresi tidak tertarik. "Saya tidak tertarik." Ivory kemudian melangkah maju untuk berbicara dengan Minos. "Aku tidak akan menantangmu seperti Lance. Tapi kamu bahkan tidak mau berbicara denganku? Apakah kamu pikir kamu akan menjadi pemimpin sekte begitu saja? Apa yang membuatmu berpikir aku ingin menjadi pemimpin sekte ini?" Mata Minos menyipit. "Apakah kamu tidak mau?" Salah satu teman Gading bertanya dengan heran. Baginya, monster kecil seperti Minos seharusnya ngiler melihat kesempatan menjadi pemimpin sekte ini. Itu akan memberinya lebih banyak kekuatan dan bahkan menjamin pasukannya menjadi orang suci spiritual tingkat tinggi. Sesuatu yang tidak dimiliki Vogel. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menginginkan posisi ini? Itu tidak masuk akal. Gading lalu berkata, "Terakhir kali aku berkompetisi dengan Maisi, tapi sekarang dia akan memberikan kesempatannya untukmu. Favorit untuk menerima dukungan dari para tetua adalah Lance. Jadi, jika kamu bahkan tidak setuju untuk berbicara dengan orang sepertiku, aku akan melakukannya. Takut kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan kompetisi." Minos memejamkan mata saat Abi melangkah maju untuk berbicara atas namanya. "Suamiku sudah bilang dia tidak membutuhkan ini. Kamu dan Lance ini bisa bersaing satu sama lain. Jika suatu hari nanti kita berubah pikiran, kita akan meyakinkan para tetua untuk menerima usulan kita."
Setelah mendengar ini, Ivory, teman-temannya, dan Nicholas yang lebih tua dengan aneh memandang Abi, mengira dia hanya bercanda dengan mereka. Namun Ivory hadir bukan untuk menantang Minos melainkan untuk menghalangi Lance. Karena keadaan saat ini, peluang Lance untuk menerima dukungan dari sebagian besar tetua sekte lebih besar daripada peluangnya. Jadi, agar tidak memfasilitasi naiknya saingannya ke tampuk kekuasaan, dia ingin berbicara dengan Minos untuk membantunya. Dari 3 keluarga pendiri sekte ini, House Moss adalah yang terlemah di generasi ini. Jadi, sebagai bagian dari kekuatan itu, Ivory akan melakukan segalanya untuk mencegah kemenangan Lance sehingga setidaknya jarak mereka dengan House Terry tidak bertambah. Dan dengan mengingat hal itu, sangat masuk akal baginya untuk membantu Minos mengatasi Lance. Di sisi lain, langkahnya juga bisa menjadi kemunduran sementara, yang bertujuan untuk kemajuan di masa depan. Minos tidak diketahui, berasal dari wilayah utara dan mungkin dengan beberapa keterbatasan. Jadi tinggal di sisinya bisa menjamin dia mendapatkan posisi yang nyaman di masa depan. Bahkan posisi pemimpin sekte tidak akan berada di luar jangkauannya, mengingat dunia ini selalu tidak dapat diprediksi. Itu sebabnya dia ada di sana. Bersikeras untuk berbicara dengannya, bersaing di antara kita tidak akan berhasil. Lance akan mengalahkanku, jadi aku akan stres jika mengikuti hal seperti itu. Ivory memikirkan hal ini saat dia menilai bagaimana cara menarik perhatian Minos. Dia kemudian berkata, Anda pasti tertarik berbisnis untuk dataran hitam, bukan? Kita bisa membicarakannya nanti. Keluarga saya memiliki beberapa sumber daya dan profesional yang mampu memberikan hasil yang baik bagi negara Anda. Jadi, jika Anda duduk bersama saya untuk berbicara, kita dapat membangun lebih dari sekadar hubungan berdasarkan perselisihan kekuasaan sekte. Minos membuka matanya, rasa kesalnya berkurang. Akhirnya, ada seseorang yang masuk akal. Selama dia belum mengambil keputusan tentang sekte ini, itu bukan urusannya. Jadi tentu saja dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang di sekte ini yang hanya bermaksud mendekatinya karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingannya. Minos tidak memiliki masalah dalam bersosialisasi dengan siapapun, namun dia juga tidak ingin terus-menerus harus berhadapan dengan orang seperti Lance. Tidak apa-apa, kita bisa bicara lagi lain kali, ujarnya sebelum berpamitan kepada mereka untuk melanjutkan tur mereka. Setelah itu, ketiganya kembali berjalan, berbicara satu sama lain. Minos dan wanita itu sangat sombong. Ya, mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Yang lain setuju sebelum beralih ke Ivory dan bertanya. Menurutku kita tidak akan mendapatkan apapun darinya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Mungkin tidak ada apa-apa, tapi sekarang aku tidak akan rugi apa-apa lagi, kata Ivory. Dan ketua sekte bukanlah orang bodoh yang didorong oleh emosi. Dia mungkin ingin menunjuk cucunya karena suatu alasan. Jadi menurutku kita memiliki sesuatu untuk dicapai dengan berada di dekatnya. Sementara itu, Penatua Nicholas memimpin kelompok Minos dan juga menasihati mereka. Minos, wanita itu tidak bisa dipercaya. Dia melawan ibumu selama beberapa dekade ketika ketua sekte menunjuk Maisi sebagai penggantinya. Dia berkomentar sambil menatap pemuda ini dengan serius. Kalau begitu jangan mengira dia akan datang untuk memberimu keuntungan secara gratis. Dia pasti punya sesuatu dalam pikirannya. Setiap orang selalu memikirkan sesuatu, komentar Minos, tidak sedikit pun merasa terganggu dengan hal ini, meyakinkan tentang masa depan. Selama dia memfasilitasi urusanku di sekte ini, aku akan mendengarkannya. Pokoknya, lanjut lelaki tua itu. Kamu seharusnya tidak terlalu percaya. Lance memiliki keluarga Terry, sebuah rumah yang terdiri dari banyak master arai berbakat di sisinya. Jadi dukungan yang akan dia terima di masa perang yang kita alami ini tidak akan sedikit. Master formasi, Ruth mengulangi hal ini, mengingat mereka sedang mencari bisnis dengan orang-orang yang berprofesi sama. Mereka belum mempunyai kesempatan untuk mengunjungi salah satu toko ahli susunan di markas besar ini, jadi mereka tidak mengetahui fakta tersebut. Namun, begitu mereka melakukan itu, mereka akan segera menyadarinya karena keluarga Terry telah melarang semua master arai melakukan bisnis dengan dataran hitam. House Terry hanya memiliki sebagian kecil profesional di bidang ini di sekte ini. Tapi karena mereka memonopoli teknik dan bahan tertentu, hal itu mempengaruhi hampir setiap kelompok profesi di tempat ini. Ya, itulah keistimewaan keluarga itu. Orang suci spiritual itu membenarkan. Mendengar itu, ketiga wanita di sana memandang ke arah Minos, mengetahui bahwa ini akan membawa masalah bagi mereka. Namun Minos tidak menyesali perkataannya kepada Lance. Jangan khawatir. Kami akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dalam skenario terburuk, Vogel masih ada di pihak kami. Saya yakin mereka tidak akan memiliki masalah dalam menegosiasikan beberapa teknik dengan kedaulatan masa depan mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1286 makan malam musuh. Setelah beberapa waktu, Minos dan istrinya belajar lebih banyak tentang keluarga Coleman dan wilayah komando organisasi tersebut. Mereka bertemu dengan beberapa tetua dalam perjalanan.
Meski begitu, Minos belum menerima tekanan dari salah satu dari mereka, hanya mengobrol dengan orang-orang yang ingin mengenalnya. Setelah suatu sore di sana, Minos bertemu dengan beberapa sepupunya, saudara jauhnya namun tetap dekat dengannya. Selain bisnis, tidak banyak yang bisa mereka bicarakan karena, selain jarak yang jauh, banyak dari orang-orang ini adalah tetua dari generasi yang sama dengan Oswald. Jadi mereka tidak mempunyai banyak kesamaan. Dengan cara ini, keempatnya meninggalkan area itu menuju tempat menarik lainnya, di mana mereka bermaksud berbisnis dengan para alkemis. Minos telah meninggalkan area Master Array untuk yang terakhir karena dia mengetahui bahwa ini akan menjadi tempat paling menantang untuk berbisnis di sekte ini. Matahari terbenam menghiasi cakrawala kota awan, sementara sepasang muda-mudi saat ini sedang makan di salah satu restoran kelas atas di kota ini. Restoran ini memiliki 9 bintang yang indah, menunjukkan bahwa kepala koki di sana adalah seseorang dengan klasifikasi kelas 3 tingkat tinggi. Dengan demikian, semua yang ada di sana, mulai dari lantai hingga perlengkapannya, memiliki standar yang tinggi, sebuah kemewahan bagi segelintir orang di dunia ini, di mana hidangan paling sederhana yang disajikan dapat mendorong terobosan pada orang-orang tingkat rendah. Tepat di sebelah jendela kaca besar, di mana orang-orang di sana dapat melihat indahnya pemandangan kota dan matahari terbenam, Lance dan Ivory sedang makan bersama. Aku dengar kamu mencoba bertemu dengan Minos itu, kata Lance sambil memotong sepotong daging di piringnya dan ada senyuman kecil di sudut mulutnya. Ivory mendengar ini dan melihat ke arah gelas wine di sebelah kanannya saat dia berhenti mengunyah apa yang ada di mulutnya. Dia menutup matanya, menelan makanannya, dan menatap Lance. Ya, kamu juga melakukannya, bukan? Tentu, tapi dia bersembunyi seperti pengecut agar dia tidak menghadapiku, kata Lance sebelum mengemukakan poin utamanya. Tapi maksudku, apa alasannya? Ivory, tidak ada alasan bagi kita untuk memperebutkannya. Aku akan menjadi master sekte. Orang ini tidak akan mampu bersaing denganku, dan kamu tidak akan mempunyai peluang selama kita berperang melawan sekte pembunuh suci. Dia tidak langsung menjawab apapun, lalu dia berkata, mengapa kamu ingin mempersulit? Kita bisa bersatu dan memimpin sekte bersama. Lance meletakkan salah satu tangannya di tangan kanan Ivory saat dia mengatakan hal seperti itu. Ceka, Gading tidak menyukai sikap seperti itu dan melepaskan tangannya dari tempat itu. Jangan bicara omong kosong, aku sudah bilang aku tidak akan menikah denganmu. Kenapa tidak? Apakah ada orang yang lebih baik dariku? Kenapa kamu begitu menolakku? Dia menanyainya, merasa tidak enak karena, sekali lagi, wanita ini menolaknya. Dia telah berusaha memenangkan hati Ivory selama lebih dari 30 tahun. Namun, sayangnya, selama ini, hal yang paling berhasil ia lakukan adalah menjadi cukup dekat dengannya hingga mereka pergi makan malam atau hal serupa. Tapi tidak ada alasan baginya untuk menerimanya karena dia tidak memiliki ketertarikan atau perasaan yang cukup baik untuk membuatnya mempertimbangkannya. Dicintai itu menyenangkan. Tapi cinta seseorang bukanlah alasan bagi orang lain untuk membalas cintanya. Ivory merasa bahwa Lance tidak terlalu buruk, dan meskipun dia bersaing dengan Lance dan keluarga Terry, dia bahkan menganggapnya sebagai teman. Tapi itu saja, dia tidak pernah mengizinkannya menyentuh tubuhnya, dia juga tidak akan menikah dengannya. Dan dengan itu, dia bahkan merasa sedikit kasihan pada orang bodoh ini, yang telah mengejarnya begitu lama, bahkan tetap membujang selama ini. Mendesah. Kenapa dia tidak mengerti saja? Dia menghela nafas. Desakan ini hanya membuatku kehilangan rasa hormat padanya dan menciptakan momen menegangkan yang tidak perlu ini. Dia meletakkan garpunya di atas meja dan menyesap anggurnya. Setelah sekitar 10 detik, kata Ivory, aku sudah memberitahumu berkali-kali apa yang kupikirkan. Apakah kita perlu membicarakannya lagi? Lanjutkan, Lance. Ada wanita lain selain aku di dunia ini. Saat kamu tetap membujang, Minos lahir, tumbuh besar, mempunyai 3 istri, dan masih berhasil membuat salah satu dari mereka hamil. Dia membuat perbandingan ini tanpa mengendalikan pikirannya. Berusaha untuk tidak tertawa, Lance mengepalkan tinjunya setelah mendengar itu, tetapi sebagai orang yang bertekad untuk mencapai tujuannya, dia tidak menyerah. Saat aku menjadi master sekte, aku akan mencoba lagi. Pada saat itu, dia tidak akan menolakku. Setelah memikirkannya, dia meminum anggur merah dari restoran ini sebelum berkata, bagaimanapun, aku akan memenangkan perselisihan ini. Jadi aku menyarankanmu untuk tidak melakukan sesuatu yang aneh dengan bocah itu. Aku bisa berbaik hati padamu, tapi aku tidak akan bisa memberimu posisi yang baik jika orang tuaku melihatmu bersekutu dengan orang itu. Dia kemudian berbohong. Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya ingin bertemu orang ini. Ada berita mengejutkan tentang dia, dan situasinya tidak sederhana. Tapi yang saya inginkan hanyalah bertemu Raja Stuart. Saya tidak memikirkan tentang kontes untuk Master Sekte. Benar-benar, Lance tidak mempercayai semua itu. Tentu saja, aku tahu betul kalau aku tidak punya peluang melawanmu saat ini, meski aku lebih kuat, hehe. Dia tersenyum. Dan apa yang bisa saya lakukan dengannya?
Dia tidak menginginkan posisi ini, dan bahkan jika dia menginginkannya, dialah yang akan duduk di kepemimpinan sekte, bukan saya. Mata Lance menyipit. Kamu terlihat sangat cantik mencoba membodohiku, gading. Dia mungkin jatuh cinta pada Ivory, tapi Lance tahu bagaimana membedakan antara hubungan cinta dan bisnis. Jadi dia tentu saja tidak percaya satu kata pun yang diucapkan wanita ini mengenai hal-hal seperti ini. Tapi dia tidak mengatakan apapun padanya tentang hal itu. Hati-hati dengan dia. Aku pernah mendengar rumor bahwa dia adalah binatang buas yang tidak tahan melepaskan tangannya dari wanita. Oh, dia tersenyum mendengar informasi aneh tentang Minos. Apa menurutmu aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Apa menurutmu aku akan tertarik pada Putra Maisi? Tentu saja tidak, tapi bukan berarti dia tidak akan mencoba. Ucapnya, yakin Dewi yang sudah lama menolaknya tidak akan menyerahkan dirinya pada orang barbar pengecut seperti Minos. Dia sudah memiliki 3 istri cantik. Mengapa dia melakukan hal seperti itu ketika mereka bepergian bersamanya? Dia memejamkan mata dan mengabaikan Lance, yakin, anak seperti Minos tidak akan melakukan hal seperti itu padanya. Sial, dia adalah saingan Maisi. Bagaimana dia bisa menggoda lawan ibunya? Bukankah itu sebuah pengkhianatan? Kalau dipikir-pikir, dia mengabaikan kalimat Lance. Saya akan mengirim seseorang ke rumah Penatua Vince untuk mengatur pertemuan dengan Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1287 Strategi Maisi. Keesokan harinya, Minos dan istrinya melakukan bisnis di pagi hari, setelah juga berlatih dan bercocok tanam di area pelatihan kediaman orang tua Ruth. Mereka tinggal di rumah yang mereka rasa paling nyaman, dan kedua orang itu tidak kesulitan menampung mereka. Satu-satunya yang mengalami kesulitan dengan semua ini adalah Talia. Dia tidak menemukan alasan apapun untuk tidur di rumah orang tuanya agar lebih dekat dengan Minos. Dia sudah memiliki tempat tinggalnya, sama seperti Maisi sebelum naik ke tahap ke-8. Jadi tujuannya untuk lebih dekat dengan kakak iparnya yang tampan tidak terbantu dengan tinggalnya Minos di kediamannya dan orang tua Ruth. Namun dalam beberapa kesempatan yang mereka lakukan sejak ciuman reuni, Minos dan Talia saling menggoda, terkadang berciuman saat tidak ada orang lain di sekitar. Sayang sekali, pikir Talia, sejauh ini tidak ada hal lain yang terjadi karena kurangnya peluang yang lebih baik. Bagaimanapun, wanita ini mengawasi rutinitas Minos dan ketiga istrinya, langsung mengikuti mereka dari jauh saat mereka meninggalkan restoran. Namun saat kakak perempuan Ruth memperhatikan kelompok mereka dari jauh, Angelica mendekati mereka, berniat membawa mereka ke suatu tempat. Minos kecil, ayahku ingin bertemu denganmu dan memintaku untuk datang dan mengantarmu ke kediaman keluarga kami. Dia berkata sambil berhenti di samping Ruth dan Gloria dan menatap mata coklat keponakannya. Minos ingat apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu padanya pada hari kelompok mereka tiba di sekte ini. Karena itu, dia tidak ngotot menolaknya dan siap membicarakan masa depan dengan orang tersebut. Abi dan kedua istrinya yang lain sangat memahami maksud semua ini, dan ketika mereka mengikuti Angelica, mereka bertanya kepadanya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Minos melanjutkan dengan ekspresi santai di wajahnya dan menggelengkan kepalanya secara negatif. Tidak, tapi aku bisa berbicara dengan orang yang ingin dia perkenalkan padaku. Setelah mereka mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri, mereka menuju ke kediaman Oswald, berbicara dengan Angelica tentang berbagai masalah yang relevan dengan hubungan mereka. Wanita ini sudah belajar dari Maisi di hari-hari sebelumnya bahwa dia tidak boleh bersikap seolah-olah hubungan mereka dengan Minos adalah hal yang normal. Maisi tahu hubungan mereka tidak normal. Sejak dia bersamanya, dia selalu lebih mudah didekati ketika dia mencoba menekan beberapa naluri keibuannya. Ketika dia memperlakukannya sebagai orang yang dia sukai, tapi dia tidak punya kewajiban untuk mengembalikannya, dia selalu lebih bersedia untuk berbicara. Padahal, inilah strategi Maisi untuk memperbaiki hubungannya dengan putranya. Mendekati Minos tanpa menuntut terlalu banyak atau mengharapkan dia menganggapnya sebagai seorang ibu, namun pada akhirnya mendapatkan kepercayaannya. Jika dia bisa menjadi temannya, dia pasti senang. Angelica pernah mendengar hal seperti ini ketika berbicara dengan kakak perempuannya setelah pertemuan pertamanya bertahun-tahun dengan Minos beberapa hari yang lalu dan sekarang mengikuti strategi yang sama. Dengan begitu, mereka tidak kesulitan mencapai kediaman Master Sekte. Ketika mereka tiba, orang suci spiritual yang berjaga di sekitar segera memusatkan pandangannya pada Minos, mengenali cucu Oswald. Anak laki-laki itu memiliki tatapan penuh tekad di matanya. Dia memuji dengan pelan, setelah mengangguk pada Minos sebagai tanda pengakuan. Maka Minos dan istrinya memasuki rumah kakek dan neneknya, di mana Patience, Maisi, dan Oswald sedang makan di ruang makan kediaman itu. Orang suci spiritual tidak harus makan, namun banyak yang melakukannya karena kebiasaan atau untuk menikmati pengalaman kuliner. Hidangan tingkat tinggi juga dapat membantu mereka berkultivasi, yang merupakan alasan penting lainnya bagi orang-orang seperti ketiganya melakukan hal ini. Minos, duduklah di sini.
Ayo makan, Oswald berkata ketika dia melihat cucunya ada di sana, melambaikan salah satu tangannya dan memberi isyarat agar pemuda itu duduk di sebelahnya. Rombongan Minos menuju ke tempat itu namun tidak duduk karena mereka baru saja selesai makan. Kita baru saja selesai makan, jadi mari kita tunggu lain kali saja. Dia berkata, mengabaikan aroma lezat dari masakan di meja besar tempat ketiga orang suci spiritual sedang makan. Tapi kemudian Angelica dan Gloria duduk di kursi di sana dan segera mulai makan. Apa? Aku lapar, kata Gloria ketika dia melihat raut wajah anggota keluarganya, melihatnya memegang sayuran merah di tangannya saat dia memakannya. Melihat itu, Patience mengusap rambut merah Gloria dengan salah satu tangannya dan berkata, sepertinya cicit kita cukup berbakat. Wanita muda ini memiliki nafsu makan yang luar biasa. Sementara itu, Maisie memperhatikan perut Gloria, membayangkan hari di mana dia bisa menggendong cucunya. Ah, sebentar lagi aku akan bisa memberi makan cucuku. Orang suci spiritual dapat menghasilkan susu di payudara mereka atas kemauan mereka sendiri, bahkan tanpa hamil. Jadi, memberi makan bayi Minos akan mudah bagi wanita seperti Maisie dan Patience. Namun hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, bahkan mengingat kemampuan perubahan fisik yang dimiliki oleh para suci spiritual. Seorang pria di dunia spiritual bahkan dapat mengubah penampilannya menjadi seperti wanita jika dia menginginkannya setelah melewati level 70. Namun hal ini tidak akan mengubah jenis kelamin aslinya, sehingga dia tidak dapat hamil atau menyusui. Hal sebaliknya juga terjadi. Seorang wanita dapat mengubah tubuhnya agar terlihat seperti pria, tetapi dia tidak dapat menghamili wanita lain. Bagaimanapun, Maisie sadar akan kemampuannya dan mau tidak mau menunggu saat ini ketika dia bisa menjalin ikatan dengan cucunya. Istri Minos yang lain mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ke-8 tepat waktu. Jadi dia tidak harus bersaing dengan para wanita ini. Minos dan istrinya tidak mengetahui rencana Maisie dan hanya menertawakan Gloria, yang semakin hari semakin besar seiring dengan perkembangan kehamilannya. Mereka kemudian duduk-duduk dan berbincang-bincang di antara orang-orang yang ada di sana sampai semua orang selesai makan. Minos, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Oswald bertanya sambil punggungnya rileks di atas penyangga kursinya. Saya berencana untuk memperkenalkan Anda kepada para tetua tingkat tinggi sekte tersebut sehingga Anda dapat segera mengetahui dengan siapa Anda akan bekerja. Secepatnya, Minos menganggap ini tidak terduga. Apakah ada rencanamu untuk meninggalkan sekte itu di pangkuan penerusmu dalam waktu singkat? Iya, saat kamu mencapai tahapku, aku akan meninggalkan sekte bersamamu dan pergi ke benua ilahi bersama nenekmu. Dia berkata sambil tersenyum. Aku belum memberikan jawabanku, jadi sebaiknya kamu tidak membuat rencana sejauh ini, komentar Minos saat melihat senyuman di wajah lelaki tua itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1288 para tetua tingkat tinggi. Setelah tersenyum beberapa saat dengan percaya diri, Oswald bangkit dari kursinya. Dia memanggil cucunya untuk mengikutinya menuju pusat komando sekte tersebut. Minos segera mengikuti pria tersebut, meninggalkan istrinya di tempat itu bersama wanita lainnya. Mereka kemudian meninggalkan kediaman itu di bawah pengawasan Thalia, terbang ke bagian lain dari sekte tersebut, tidak jauh dari sana. Karena kecepatannya, mereka mencapai tujuan dalam waktu kurang dari 3 menit penerbangan. Mereka mendarat di salah satu area samping bangunan tempat para tetua sekte terkuat sudah menunggu mereka. Oswald telah mengatur pertemuan dengan orang-orang ini untuk memperkenalkan cucunya pada tanggal tersebut. Jadi tidak ada yang akan terlambat, dan semua orang sudah duduk di kursi masing-masing di aula besar ketika mereka tiba. Ketika Minos masuk ke sana tepat setelah kakeknya, dia mendapati dirinya berada di tempat yang relatif kecil di mana selusin orang mengawasinya dari tempat duduk mereka. Masing-masing dari orang-orang ini berada di level 77 atau level 78, budidaya tertinggi dalam sekte ini, hanya kalah dari Oswald, yang terkuat di tempat ini. Oswald kemudian berhenti di tengah area itu, bertatap muka dengan teman-teman lamanya, dan menunjukkan Minos kepada mereka menggunakan salah satu tangannya untuk menunjuk cucunya. Tetua, kita di sini. Anak ini adalah Minos Stuart, putra Maisie, satu-satunya cucu saya. Dia berkata dengan nada lucu ketika orang-orang berambut putih di tempat itu, 8 pria dan 4 wanita, memeriksa Raja Stuart dari atas ke bawah. Masing-masing telah mendengar cerita Minos dari wilayah utara, rumor tentang Vogel, dan berita terkini tentang perbuatannya dalam sekte ini. Namun meski dengan begitu banyak informasi, mereka masih perlu mengenalnya untuk mencapai opini akhir tentang orang kontroversial tersebut. Pada awalnya, Minos tampak sangat baik di sisinya, yang merupakan pertanda baik, mengingat kepentingan Master Sekte. Namun ia juga terus-menerus terlibat dalam masalah yang menimpa orang-orang terdekatnya. Ada manfaatnya berada di pihak Raja Stuart, tapi apakah itu sepadan? Itulah yang ingin mereka putuskan dengan berbicara pada orang ini. Tentu saja, itu jika dia ingin menerima rencana Oswald, sesuatu yang tidak wajib dia lakukan, dan banyak orang di sekte itu akan mempertahankan haknya untuk menolak.
Oswald memandang Minos dan berkata, "Ayo, nak, perkenalkan dirimu pada orang yang lebih tua." Minos memejamkan mata sejenak dan melangkah maju dari berdiri beberapa sentimeter di belakang Oswald untuk berdiri di samping orang ini. "Saya adalah Raja Dataran Hitam. Senang bertemu dengan Anda, para tetua." Dia berkata tanpa banyak animasi. Oswald kemudian memperkenalkan masing-masing dari 12 orang itu kepadanya, menunjukkan dari mana asal mereka hingga cucunya. Dari orang-orang ini, 9 orang adalah anggota dari 3 keluarga pendiri sekte ini yang masih ada. Adapun yang lainnya, ketiga orang ini adalah anggota keluarga bangsawan lain dari organisasi ini, hanya kalah bergengsi dibandingkan keluarga Moss, Terry, dan Coleman. Minos mendengar satu persatu nama orang-orang ini, dan setelah melambai memberi salam kepada semua orang di sana, dia melihat seorang pria bangkit dari tempat duduknya untuk mengatakan sesuatu. Kata orang itu, "Minos Stuart, aku mendengar dari salah satu anggota keluargaku bahwa jika kamu ingin memimpin sekte, kamu tidak memerlukan persetujuan dari kami para tetua dan akan melakukannya dengan kekuatanmu. Apa maksudmu dengan kalimat seperti itu? Anda memiliki kepentingan otoriter terhadap organisasi kami?" Orang-orang di sana memperhatikan Minos sementara kakek pemuda ini memandangnya seolah bertanya-tanya apakah dia begitu bodoh hingga mengucapkan kata-kata seperti itu. "Kamu harus mengatakan bahwa kamu tidak bermaksud seperti itu. Aku sudah bilang pada orang bodoh bernama Lance apa yang harus kulakukan," kata Minos keras-keras saat kakeknya hampir kehilangan keseimbangan di sisi kirinya. "Saya tidak pernah bermaksud memimpin sekte ini, dan saya belum memutuskan apakah saya akan menerima tawaran ini. Namun jika suatu saat saya menginginkannya, saya pasti tidak perlu mengikuti standar yang sama dengan orang-orang seperti dia." "Arogansi, kamu benar-benar berani, nak. Saya akui Anda tidak takut. Anda harus memiliki kemauan yang kuat untuk mengatakan itu di depan kami." Mereka berkomentar satu sama lain sementara Oswald memejamkan mata karena malu. Tak satu pun tetua di sana yang lebih keras terhadap Minos karena masing-masing dari mereka melihat ketua sekte memerah dan dapat mulai mendidik cucunya kapan saja. Itu sudah menjadi hukuman yang masuk akal. Minos tersenyum dan membuka tangannya. "Kau salah paham, tetua. Bukannya aku menganggap diriku lebih kuat darimu atau aku bisa mengambil tempat ini kapanpun aku mau. Meskipun menurutku itu tidak mustahil. Hanya saja ada perbedaan besar antara aku dan si bodoh bernama Lance Terry ini," kata Minos, membuat kepala keluarga Terry berubah menjadi hijau karena marah karena keturunannya berulang kali disebut bodoh. Lanjut Minos, "Apa yang Lance ini tawarkan kepada sekte ini? Dukungan dari keluarga yang sudah menjadi bagian dari organisasi Anda?" Dia tertawa, menganggap ini konyol. "Aku akan segera memiliki Dataran Hitam, Wilayah Utara, Vogel, dan aku masih berteman dengan Roser, Blackrock, dan Albano. Kau ingin lebih?" Orang-orang yang mengomentari keberaniannya akhirnya berhenti ketika mereka membuka mulut tanpa tahu harus berkata apa. Bahkan Oswald membuka matanya dan merasakan kekecewaannya sedikit berkurang. Apa yang dikatakan Minos adalah kebenaran. Lance tidak mewakili sesuatu yang baru. Faktanya, tidak ada seorang pun dalam sekte ini yang mewakili sesuatu yang baru. Maisie, Lance, Ivory, tidak masalah. Mereka semua adalah anggota keluarga yang merupakan bagian dari organisasi yang tidak dapat berkontribusi terhadap peningkatan kekuasaan melalui injeksi eksternal. Di sisi lain, meski kepemimpinan Vogelnya dipertanyakan, ia bisa dengan tulus memperkenalkan hal-hal baru ke grup ini. Jumlah ini saja melebihi dukungan dari para lansia yang bisa didapatkan oleh orang-orang tersebut. Selain itu, seperti yang dia minta, semua orang di sana tahu bahwa dia memiliki lebih dari yang dia harapkan. Bagaimanapun, Minos menikah dengan uskup agung gereja spiritual. Seseorang yang sedang hamil dan bisa langsung menjadi matriark setelah melahirkan. Itu bukanlah hal kecil, bahkan jika dia tidak memiliki kekuasaan di gereja. Tingkat pengaruhnya karena Gloria akan cukup bagi organisasi di kekaisaran untuk menghargai setiap percakapan dengannya. Dia kemudian menyelesaikan presentasinya. "Akhirnya, sekecil apapun kekuatanku sekarang, hal itu akan berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Meskipun sebagian besar dari kalian masih berada pada level seperti sekarang dalam 20 tahun, aku akan mencapai tahap kalian." Oswald benar-benar kehilangan ekspresi marahnya beberapa saat yang lalu dan mulai tersenyum hingga tiba-tiba Minos mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. "Pada saat itu, aku akan menjadi lebih kuat dari lelaki tua di sebelahku ini." "Apa katamu, nak?" seru Oswald sambil menoleh ke arah cucunya yang pemberani. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1289 pertanyaan. "Ada apa? Apa salahnya jika aku menjadi lebih kuat darimu? Bukankah lebih baik bagimu jika aku mengikuti rencanamu dan lebih kuat darimu?" Minos bertanya pada Oswald, tidak memahami keluhan orang ini. Oswald menutup matanya dan tersenyum pahit. "Bukan itu yang aku bicarakan." Bagaimana dia bisa menyebut kakeknya orang tua? Dia bertanya-tanya karena tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya, dan dia merasa sedikit terkejut setelah kata-kata Minos. Tapi Minos tidak menyadari pikiran kakeknya dan hanya berdiri diam,
memperhatikan para tetua di sekitar sedang berdebat di antara mereka sendiri. Kata-katanya berlebihan, tapi dia tidak berbohong dalam segala hal. Meski kecil, Raja Stuart memang memiliki hal-hal baru yang generasi muda kita tidak punya kesempatan untuk menawarkannya kepada sekte tersebut. Pemuda kita sama saja dengan yang kita alami di sini. Salah satu wanita di sana, yang merupakan bagian dari keluarga bangsawan yang kurang bergengsi di sekte ini, mengomentari hal yang agak sulit diterima oleh perwakilan House Terry. Mereka memiliki favorit dalam perselisihan melawan Minos, jadi mereka memasang ekspresi pahit ketika mendengar keuntungan yang dimiliki pemuda tersebut terhadap kandidat mereka. Karena mereka tidak punya cara untuk menentangnya, mereka hanya bisa diam untuk saat ini. Lalu seseorang di sana bertanya, tetapi Minos bilang dia tidak tertarik dengan sekte tersebut. Oleh karena itu, apa gunanya diskusi ini? Selain itu, meskipun dia dapat memberikan sesuatu kepada sekte tersebut, bukan berarti dia akan memberikannya. Ya, belum lagi dia tidak menghormati kita yang lebih tua dan bertindak arogan. Orang-orang di sana kembali menatap Minos ketika Oswald mengesampingkan rasa frustrasinya karena hanya menjadi orang tua di mata cucunya. Dia menyerahkannya ke masa depan untuk menunjukkan kepada Minos betapa menakjubkannya dia, lalu beralih ke orang-orang itu. Tetua, jangan terlalu menganggap serius kata-katanya. Pemuda ini hanyalah seorang anak kecil di mata kita. Tidak bisakah kita memaafkan satu kesalahannya? Dia telah tinggal begitu lama di wilayah utara sehingga dia tidak tahu tentang hal itu. Bahaya kekaisaran. Para wanita di sana mengangguk, merasa bahwa kata-kata ini valid, meskipun Minos sedikit mengganggu dengan kepercayaan dirinya yang melebihi rata-rata. Para tetua keluarga Coleman juga langsung setuju karena mereka tidak akan melawan salah satu dari mereka. Seorang wanita di sana kemudian bertanya, "Tetapi, anak muda, apakah kamu akan mencari posisi ini atau tidak? Kata-katamu sebelumnya mengisyaratkan bahwa kamu ragu-ragu." Minos lalu berkata, "Aku belum mengambil keputusan. Lagi pula, aku hanya punya waktu 2 hari untuk memikirkannya. Jadi bagaimana kalau kamu memberiku lebih banyak waktu? Setahun sudah cukup bagiku." Orang-orang di sana memandangnya dengan mulut terbuka, terkesan dengan cara dia mengajukan tuntutan hanya untuk memikirkan apakah dia akan menerima kesempatan ini atau tidak. Cara dia berbicara, bahkan terdengar seperti beban berat yang akan menimpa pundaknya. Seseorang di sana menggelengkan kepalanya, merasa sedikit malu. Jika dia terus melakukan ini, tidak akan lama sebelum dia mencoba mencabut janggut kaisar dan menyebabkan rasa malu yang serius bagi sekte tersebut. "Kami tidak meminta bantuanmu di sini." Beberapa dari mereka memikirkan hal, tetapi yang lain menyuarakan pemikirannya. "Ceka, apa yang harus dipikirkan, entah kamu menerimanya, atau tidak. Jadi kenapa kamu membuatnya begitu sulit?" Dia ingin meningkatkan posisinya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ceka, meski masih muda, dia sudah menjadi rubah kecil yang licik. "Minos, jangan bertingkah seolah-olah kita adalah beban yang harus dipikul." Seorang anggota keluarga Terry berkomentar. Mencoba menunjukkan kepada para tetua di sana bahwa pemuda ini selalu tidak menghormati mereka dan sekte tersebut. Minos kemudian berkata, sambil diawasi oleh semua orang di sana, "Kalian berbicara seolah-olah aku seorang gelandangan tanpa melakukan apapun. Bagaimana aku bisa menerima hal itu ketika aku bahkan tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi pada rencanaku saat ini dan tanggung jawab?" Minos memiliki banyak rencana dan proyek yang sedang dikembangkan atau menunggu kesempatan untuk dimulai. Jadi, ketika mempertimbangkan posisinya sebagai master dari Sekte Awan Abu-Abu, dia harus mempelajari bagaimana hal ini akan mempengaruhi rencananya. Masalahnya adalah melakukan hal ini membutuhkan waktu, dan hanya 2 hari saja tidaklah cukup, bahkan mengingat seberapa cepat pikiran seorang kultivator level 62 dapat bekerja. Minos hanya akan menjawab ketika dia yakin bagaimana Sekte Awan Abu-Abu akan mempengaruhi koalisinya, membahayakan atau tidak membahayakan aliansinya saat ini. Melakukan hal seperti ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pada saat yang sama, menjadi penguasa sekte ini akan membawa kemungkinan-kemungkinan baru. Hal itu perlu disesuaikan dengan situasi dataran hitam saat ini dan masa depan untuk mendapatkan hasil terbaik baginya. Tapi untuk ini, dia memerlukan setidaknya beberapa bulan untuk memikirkan kemungkinan ini. Dia lalu berkata, "Saya tahu beberapa makhluk bisa mati melalui mulutnya setelah melahap lebih dari yang bisa ditanggung perutnya. Jadi saya tidak akan melakukan penaklukan baru begitu saja ketika saya sudah memiliki terlalu banyak hal untuk diserap dalam jangka pendek." Mendengar itu, Oswald adalah salah satu orang pertama yang memahami apa yang ada dalam pikiran Minos. "Kamu berniat fokus pada Vogel, jadi dalam jangka pendek, kamu akan kewalahan dengan hal itu. Selain itu, menjadi pewarisku akan membawa masalah pada keempat negara bagian itu." Seorang wanita dari keluarga Mo selalu berkata, "Saya mengerti maksud Anda. Anda adalah Raja Dataran Hitam dan penguasa masa depan Vogel, jadi Anda memiliki beberapa komitmen yang mungkin terpengaruh oleh jawaban ini, dan Anda memerlukan waktu. Tapi bukankah 1 tahun adalah waktu yang lama?
Tahun depan, saya akan melakukan perjalanan antara negara bagian ini dan dataran hitam. Jadi saya tidak akan mengambil keputusan tentang masalah ini sampai saya tiba di wilayah saya dan berbicara dengan rakyat saya. Bepergian selama setahun, orang-orang di sana menganggap kata-kata Minos tidak dapat dipercaya. Bahkan rute terpanjang dari daerah tempat mereka berada ke dataran hitam membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 bulan untuk diselesaikan. Jadi Minos mengatakan bahwa dia akan bepergian selama setahun penuh sepertinya merupakan alasan yang bagus. Dia lalu berkata, "Ya, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di Albano, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi, di sisi lain, aku menggunakan perjalanan ini untuk berlatih, maka aku tidak akan menggunakan pelabuhan teleportasi." Orang-orang di sana akhirnya memahaminya. Masuk akal bagi kaum muda untuk ingin berlatih sambil bepergian karena ada banyak peluang untuk bertempur dan bahkan mencari sumber daya dalam situasi serupa. Kebanyakan orang di sana memahami maksudnya dan tidak lagi mempertanyakannya, meskipun ada juga yang merasa tidak puas. Oswald kemudian membuka tangannya dan tersenyum, merasa bahwa 1 tahun tidaklah lama dan pertemuan ini harus diakhiri sekarang. Yah, tak satu pun dari kita akan merasa bosan hanya dalam 1 tahun. Itu akan berlalu begitu saja, jadi jangan mempersulit dia. Apakah semua orang di sini setuju untuk mendengarkan Minos dalam 1 tahun? Ya, lagi pula, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Jika waktunya tiba, salah satu dari kalian beritahu aku. Mereka berkomentar satu sama lain, menyetujui hal tersebut hingga salah satu anggota keluarga Terry bertanya. Dan apa yang kita lakukan terhadap persaingan untuk posisi itu? Para pemuda tidak akan menerima Minos begitu saja jika dia memutuskan ya dan tidak menunjukkan kemampuannya. Namun, pada saat yang sama, apa yang kita katakan kepada sekte tersebut untuk tahun depan? Bahwa kita menunda keputusan itu? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1290 kegembiraan siang hari, plus 18. Setelah mendengar pertanyaan dari salah satu tetua keluarga Terry, orang-orang di aula itu menyadari bahwa hal seperti itu memang menjadi masalah. Lagi pula, mereka yang tertarik dengan posisi ketua sekte tidak bisa hanya duduk diam selama setahun penuh tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka telah memperdebatkan posisi tersebut di masa lalu dan sudah mundur. Jadi akan menjadi masalah jika mereka memberitahu anak-anak muda ini bahwa kompetisi akan dihentikan selama 1 tahun. Mereka akan terlihat seperti antek Minos jika mereka mengubah peraturan di tengah permainan untuk menguntungkannya. Di sisi lain, meskipun 1 tahun mungkin bukan periode yang berlebihan, dan ada cara untuk menghindari masalah terkait hal ini, Minos masih belum diketahui. Jadi talenta muda dari sekte ini, yang akan menjadi tetua dalam waktu dekat dan akhirnya menggantikan ke-12 individu ini, tidak tahu apakah Minos mampu atau tidak. Akankah mereka menerima penerus yang tidak pernah diuji? Seseorang yang tidak mereka kenal tentang kepemimpinan dan keterampilan tempur? Itu cukup menjadi masalah. Minos lalu berkata, "Kalian terlalu khawatir. Biarkan siapapun yang ingin berkompetisi, berkompetisilah. Lalu, jika aku mengambil keputusan yang menguntungkan kalian dalam 1 tahun, aku akan mengendalikan situasi dan mengalahkan siapapun yang memimpin. Jika tidak, kamu bisa melanjutkan rencanamu." Orang dari keluarga Terry yang melakukan penyelidikan sebelumnya memandang ke arah Minos dan mengepalkan tangannya, merasa bahwa pemuda ini terlalu percaya diri atau meremehkan mereka. Minos tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang seperti itu dan melanjutkan. Sedangkan yang lain, tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Jika saya menerima peran ini, biarkan mereka meragukan saya. Tidak ada masalah sama sekali. Bukannya tidak ada perjuangan yang harus diperjuangkan untuk memberi contoh bagi mereka. Tapi saya tidak akan melakukan tes konyol apapun. Dalam pandangan Minos, ujian sekte, turnamen, adalah acara untuk junior yang harus banyak dibuktikan. Tapi dia bukan junior dan sudah memikul banyak tanggung jawab. Pada saat yang sama, dia berpengaruh dan dapat menggerakkan organisasi untuk mendukungnya secara politik. Jadi apa gunanya ujian konyol di mana dia bisa menunjukkan keterampilan dan kemampuannya kepada orang-orang yang bahkan tidak diajak bicara? Menurutnya, satu-satunya orang yang perlu menghormatinya dan percaya pada kekuatannya adalah 12 orang tua ini yang dapat mempengaruhi rencananya secara positif. Adapun anak-anak muda sekte ini, sayangnya, jalan mereka masih panjang, dan butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk mencapai pengaruh orang-orang di sana sekarang. Jadi Minos tidak khawatir apakah orang-orang seperti Lance akan mendukungnya jika dia menggantikan Oswald. Para tetua di sana menyadari bahwa dia tidak akan menunjukkan kekuatan apapun kepada pemuda berbakat dari sekte tersebut dan menghela nafas. Mereka tidak bisa memaksa Minos melakukan hal seperti itu. Kemudian, mereka hanya bisa menyesali pemuda ini yang berpikiran tertutup. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai turnamen dan demonstrasi kekuasaan? Bukankah wajar jika generasi muda membusungkan dada dengan bangga dan menunjukkan kekuatannya di depan orang banyak? Namun meski mereka tidak setuju dengan Minos, pada akhirnya Oswald mendukung pemuda ini dan meyakinkan para tetua di tempat itu untuk memberikan tahun yang diinginkan cucunya tanpa kompromi lebih lanjut.
Adapun kompetisi yang Lance persiapkan untuk dilawan, mereka segera sepakat bahwa mereka harus menjalani situasi sebagaimana adanya, seperti yang disarankan Minos. Jadi, setelah beberapa waktu, Oswald membebaskan Minos, tetap tinggal untuk mengurus urusan lain bersama rekan-rekan tingkat tingginya. Di sisi lain, pemuda ini menghela nafas lega karena akhirnya dibebaskan dan segera keluar dari gedung komando sekte itu untuk kembali ke tempat istri-istrinya berada. Namun, saat dia hendak terbang ke tempat dia datang bersama Oswald sebelumnya, Talia muncul, berlari ke arahnya. Mino, dia menyebut namanya untuk menarik perhatiannya pada dirinya sendiri, senang karena pekerjaannya membuahkan hasil. Akhirnya, aku menemukannya sendirian. Talia, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak iparnya bertanya ketika dia melihat wanita ini tersenyum dan mendekatinya di area yang hampir sepi di sekte itu. Hutan mengelilingi gedung tempat komando organisasi ini berada, jadi tempatnya berada cukup terpencil. Talia lalu berkata sambil bertatap muka dengan Minos. Aku sedang mencarimu. Kita hampir tidak punya waktu untuk mendiskusikan urusan kita selama beberapa hari terakhir. Tidakkah menurutmu kita harus mencari tempat untuk berbicara sendirian? Bicara sendirian. Dia tersenyum, memahami maksud dari kakak perempuan Ruth yang tidak tahu malu ini. Yah, kurasa tidak apa-apa untuk berbicara di tempat yang nyaman, tapi aku tidak tahu sekte ini. Dia menjilat bibirnya dan meraih salah satu tangannya, tidak meluangkan waktu untuk membawanya menuju beberapa gua tidak jauh dari sana. Area markas sekte ini sangat luas. Jadi, ada pusat kota kecil di sana-sini, bangunan-bangunan terpencil, seperti yang ada di Minos sebelumnya, dan bahkan kawasan hutan dengan gua dan sungai. Talia mengetahui tempat ini seperti punggung tangannya dan mengetahui bahwa area tertentu hanya digunakan oleh para pecinta muda yang sedang berkencan dan jarang sekali orang yang penasaran pergi ke. Maka ia tidak segan-segan mengajak suami adiknya ke salah satu tempat tersebut, yang ia tahu hampir tidak ada orang di tengah sore hari. Bagaimanapun juga, Talia bukanlah orang suci. Dia sudah pernah menggoda pria muda dari sekte ini, jadi dia tahu betul kemana harus pergi dan kapan waktu terbaik. Jadi, dalam sekejap mata, dia dan Minos tiba di sebuah gua, di mana mereka nyaris tidak berbicara dan mulai berciuman, masing-masing merobek pakaian satu sama lain karena hasrat. Talia tampak seperti Ruth. Jadi Minos mempunyai pemikiran keras yang tidak biasa untuk berhubungan seks dengan saudara iparnya karena hal itu dilarang dan fetis yang dia miliki terhadap saudara perempuan itu. Dia tahu akan sulit untuk mencapai apa yang diinginkannya, tetapi Talia di tempat ini adalah permulaannya. Jadi dia dan Talia segera telanjang, menggosok kulit mereka satu sama lain. Sementara suara abadi terdengar dari mulut dan bagian bawah mereka. Saat dia mengarahkan tongkatnya jauh ke dalam gua Talia yang basah, Minos melihat matanya melebar puas saat erangan keluar dari mulut kecilnya yang berwarna merah muda. Tapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia perlahan-lahan meningkatkan kecepatan gerakannya saat dia memainkan salah satu puting Talia, menghisapnya sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa menangis kegirangan. Sedot aku seperti ini, Minos. Jadikan aku pelacurmu. Suara hentakan daging bercampur dengan obrolan Talia yang tak henti-hentinya, ciri khas wanita yang gemar bicara kotor di momen intimnya. Dan dengan itu, Minos akhirnya mencemari wanita ini dengan benihnya, tapi sebelumnya dia membuatnya sangat senang selama beberapa menit berturut-turut. Semua ini terjadi di gua terpencil di markas ini, di mana hanya burung yang tahu tentang kata-kata Talia ketika dia disetubuhi oleh kakak iparnya dengan cara yang membuat pelacur akan malu.